rumus kalau ingin cepat dikabulkan doa, satu, sebut nama Allah yang sesuai dengan kebutuhan kita. Permintaan kita apa? Cari nama Allah sesuai dengan permintaan itu. Dari mana rumusnya? Di Quran surah 17 ayat 110. Jadi kalau agak panjang sikit apa ya, kita melebar sikit. Quran surah 17 ayat 110. Qulid'ullaha awid'ur rahman ayyamma tad'u falahul asma'ul husna. Bila engkau hambaku memiliki hajat kepadaku, sebut namaku. Bukan update status. Bentangkan sajadah, bukan bentangkan Instagram. Bukan buka YouTube, lantas tuan-puan siapalah itu subscriber, ucapkan amin ya. Tak? Innama ashku bathi wa huzni ilallah, kata Nabi Yaqub di surat Yusuf. Aku tuh kalau ingin curhat sama Allah. Kerana itu belajarnya yang betul lah. Sorof belajar betul, nahwu belajar betul. Orang sekarang belajarnya pakai YouTube, sehingga tasrifnya berbeza. Taba yatubu YouTuban. Instagram yastanribu Instagraman. Fasbaka yu Facebooku Facebookan. Banyak orang cakap sekarang di Instagram, aminkan ya. Tak. Buka sejadah, hamparkan, minta. Pertama, sebut nama Allah ya Allah. Dua, sebut nama ya Rahman. Ya Rahman. Karena nama Rahman itu untuk memberikan semua kasih sayang untuk hamba-hamba di muka bumi ini. Ya, sifat Allah. Dalam ulama itu kalau membuka majlis-majlis seringkali itu membuka dengan satu hadis yang sangat viral. Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman. Atau dalam riwayat lain, yarhamhum ya Ar-Rahman tabaraka wa ta'ala. Irhamu man fid dunya yarhamuhum atau yarhamhum man fis sama. Rahman. Bolehlah kita baca ya Rahman lalu sebutkan hajat kita. Ayyamma tad'u, tapi kalau tuan-puan tahu, sila pilih nama yang sesuai dengan hajat kita. Allah bentangkan nama yang sesuai dengan hajat kita, diberilah nama itu dengan Al-Asma'ul Husna. Nah, Al-Asma'ul Husna ini bukan sekedar nama dia 99, tak. Semua nama itu dipilihkan oleh Allah sesuai hajat kita. Tuan-puan butuh rezeki, sebut namanya Ya Razak. Ada masalah, ingin ada solusi, sebut namanya Ya Al-Fattah. Belajar di pondok, ingin dibuka ilmu, sebut namanya Ya Al-Alim. Banyak problem lah kita, minta pada Allah, sebut Ya Sabr. Kita tak perlu semua disebut. Semua disebut Ya Sabr, tak punya problem, dikasihlah problem tu. Pilih nama sesuai kebutuhan hajat kita. Nabi Zakaria divonis, orang cakap, orang kata ini tak mungkin punya keturunan, terbatas dia. Maka beliau memilih nama Allah yang memberi tanpa batasan, Wahhab. Dialihkan ke permohonan, Hab. Qala Rabbi habli. Ya Allah, sila tengok terjemahannya. Mereka kata hamba tak mungkin punya keturunan, karena istihamba punya keterbatasan. Maka hamba mohon kepada engkau saja yang memberi tanpa batasan. Min ladunka, dari sisimu saja. Karena orang cakap tak mungkin dari mereka, maka hamba minta darimu saja. Ya. Rabbi habli. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Innaka sami'ud du'a. Ya Allah, darimu sahaja anugerahkan keturunan yang baik, engkau pasti mendengar doa hamba. Perhatikan terjemahannya, tafsirnya. Kalau pada yang maha mendengar pun tak terkabul, lantas kepada siapa lagi ya Allah hamba mesti bermohon. Nah, itu yang saya maksud tadi, itu merayu Allah dengan kalimat-kalimat yang halus. Bila kepadamu yang maha mendengar tak dikabulkan, lantas kepada siapa ya Allah hamba mesti bermohon. Itu doa dimohonkan dalam solat, dalam berdiri. Ya, belum selesai, belum usai solat, masih berdiri, dan ditunaikannya di mihrabnya Maryam. Maka apa yang terjadi? Tanpa jeda, selesai berdoa, belum selesai solat, selesai berdoa, turun malaikat langsung menyampaikan berita menggunakan fa. Fanadathul malaikatu. Fa itu dalam ilmu nahwu harfu atfin rabitin baina syai'aini bila hudud. Huruf konjungsi, penyambung dua peristiwa tanpa jeda. Peristiwa pertama, doa yang dipanjatkan Nabi Zakaria.
Peristiwa kedua, pengabulan dari Allah atas doa yang dimohonkan. Antara bermohon dengan mengabulkan tanpa jeda. Tak ada jeda sama sekali. Selesai berdoa, seketika turun jawaban. Turun malaikat mengabarkan, Annallaha yubashshiruka bi Yahya. Allah kirimkan berita gembira, kasih kabar gembira, engkau akan punya keturunan, namanya dipilihkan langsung oleh Allah, Yahya. Ini. Yahya. Tuh. Ya. Bingunglah Nabi Zakaria, qala rabbi anna yakunu li ghulam. Ya Allah, bagaimana bisa dapat anak sementara istriku, ya? Sudah divonis tidak mungkin mendapati keturunan. Ya Allah, balik tanya, kamu ini bagaimana? Tadi minta, sekarang dikasih, malah bingung, malah bimbang. Maka disuruhlah dia kemudian untuk berzikir kepada Allah selama 3 hari penuh. Ya, karena nanya tadi. Kalau sudah jelas, sudah paham, jangan banyak tanya lah. Ya, terima anugerah, laksanakan. Maka dapatlah itu Yahya. Yang belum dapat keturunan, buat mihrab. Ya, doa, minta dalam solat. Bacakan ayat ini, rakaat pertama ayat 38, rakaat kedua ayat 39. Saya pernah ijazahkan ini pada murid di Melbourne di Australia. 8 tahun belum dikaruniai keturunan. Niatkan karena Allah, ikhlas. Dia buat mihrab, bentangan sejadah. Lepas itu sekitar 3 bulan, ya, tiba kemudian mengabari kepada kami, istrinya teriak katanya, dapat kabar, alhamdulillah dia positif lah. Ya, mengandung, punya anak, kami beri nama Ihsan. Setelah 8 tahun. Ayat ini